kok masjid namanya Sadar. Itu pembebasan lahannya kurang lebih luas tanah 600 meter persegi dengan nilai 3,6 M. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Salam kenal, saya Bagus, yang insya Allah akan sebagai podcaster di podcast Assalamualaikum Bali. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Assalamualaikum Bali itu apa? Podcastnya bakal ngebahas apa? Jadi kita podcast yang akan membahas seputar keumatan, kemusliman yang ada di Bali. Jadi berita-berita viral, update, kegiatan komunitas teman-teman muslim, kegiatan masjid, segala sesuatu yang terkait dengan bidang keumatan yang ada di Bali, insya Allah akan kita bahas dan kita undang di sini nih beberapa narasumber terkait. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral sepekan ini. Jadi mungkin teman-teman kalau buka WA, kalau buka grup ataupun nanti di status teman-teman kita yang lain itu ada yang share berita ini. Jadi ada berita yang lagi viral yaitu terkait pembelian lahan di salah satu masjid yang ada di kota Denpasar, yaitu salah satunya itu pembebasan lahannya kurang lebih luas tanah 600 meter persegi dengan nilai 3,6 M. Dan lebih luar biasanya lagi adalah pihak panitia, pihak masjid ini diberikan waktu kurang lebih 3 bulan untuk bisa merealisasikannya. Tentu butuh effort yang luar biasa, butuh effort yang keras untuk bisa achieve dari target tersebut. Namun bukan tidak mungkin teman-teman semua, insya Allah kalau kita kerjakan bersama-sama dengan ikhtiar yang luar biasa, segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Pada penasaran? Atau mungkin sudah ada yang tahu nih masjid apa? Jadi alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu panitia fundraising untuk pembelian lahan Masjid Sadar, dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu ketua panitia dan wakil ketua panitia, ada Bapak Yusuf dan Bapak Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yusuf? Apa kabar Pak Hasanuddin? Sehat insyaallah. Alhamdulillah sehat. Wah, jadi bener Pak ya, berita yang lagi viral itu terkait pembebasan atau pembelian lahan yang ada di Masjid Sadar sedang berlangsung. Alhamdulillah betul. Jadi baru-baru ini sebenarnya diawali lahan itu memang sudah terpakai, sudah kita pakai, tapi dalam rangka sewa menyewa. Dan itu sudah belasan tahun. Jadi setelah pemilik menawarkan kepada kami, kepada Masjid Sadar, nah tentu ini berita gembira juga, sekaligus tantangan buat para panitia, pengurus segenap jamaah yang ada di Masjid Sadar. Karena memang selama ini bagian dari barangkali terkabulnya doa-doa kita selama ini. Jadi lahan yang selama ini kita pakai itu seluas 600 meter persegi itu telah kita manfaatkan selain untuk daya tampung khususnya sholat Jumat, Ramadan, artinya yang ada kegiatan-kegiatan, kemudian sebagian memang untuk parkir. Karena bagaimanapun sarana itu tetap kita perlukan untuk menunjang kegiatan di masjid. Apalagi jamaahnya sudah semakin membludak. Betul. Nah, sebelum lanjut ke sana nih Pak, mungkin teman-teman pada tanya-tanya nih, apalagi kalau di Denpasar sih mungkin hampir sebagian besar sudah tahu Masjid Sadar itu di mana, letaknya seperti apa, bentuknya dan sebagainya. Jadi kalau di Bali atau mungkin di Indonesia bahkan seluruh dunia belum tahu nih Masjid Sadar itu kayak gimana sih, kegiatannya apa aja sih, dan mayoritas teman-teman yang ada di sana itu dari mana. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih sejarah singkat nih Masjid Sadar yang ada di Denpasar? Baik, kebetulan nama Sadar sendiri itu barangkali juga menjadi pertanyaan, kok masjid namanya Sadar. Ternyata para pendahulu kita itu visi misinya luar biasa. Sadar itu sendiri ternyata adalah singkatan
Oh, Sadar, SADAR, oke, Iya, singkatan. iya singkatan. Semua asalnya dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi itulah kami sebagai generasi kedua, khususnya di dalam kepengurusan ini, yaitu merasa bersyukur bahwa pendahulu kita itu memberikan katakanlah fondasi keberadaan Masjid Sadar yang alhamdulillah eksistensinya sampai saat ini masih bisa terjaga, bisa terjaga dan berkembang. Kemudian barangkali Pak Haji Hasan juga menambahkan. Yang menjadi unik tadi Sadar, harapannya jamaah atau sekitar Masjid Sadar punya kesadaran ya untuk bisa tadi menambah wawasan keagamaan dengan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak ya, kajian-kajian ya, sehingga harapannya jamaah ya dan khususnya di sekitar ini maulah bisa memakmurkan masjid. Ya, dan kami di pengurus pun berusaha untuk bisa memakmurkan jamaah. Jadi bisa kolaborasi dua-duanya bisa kita terlaksana itu ya. Dengan sirinya ini alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dengan adanya penawaran yang dari ini ya kita alhamdulillah ya semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan itu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang belum tahu nih, mungkin teman-teman yang cuma sekedar pernah sholat di Masjid Sadar atau ya udah mungkin mampir pas ada kegiatan di sana, ternyata Masjid Sadar itu ada artinya. Bukan hanya sekedar sadar secara harfiah ya, artinya sadar, tapi kepanjangannya semua asalnya dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi mungkin tidak banyak ya di Bali rasanya ya yang nama masjidnya itu singkatan ya, jadi luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekarang kegiatan apa aja sih yang sering diadakan di lingkungan Masjid Sadar nih yang baik dengan era pandemi ini ya kita ketahui bersama keterbatasan, bahkan kita beberapa kali event termasuk Ramadan awal-awal itu ya, itu belum bisa menyelenggarakan sholat tarawih khususnya yang mobilisasi jamaah. Dan bagaimanapun kita juga ingin menjaga hal-hal yang kita ketahui bersama lah. Masa pandemi sangat tetap menjaga prokes lah Pak. Prokes menyulitkan kita bersama. Seiring dengan perkembangan sekarang, alhamdulillah, kalau sebelum pandemi itu memang kegiatannya alhamdulillah sangat padat ya Mas Bagus ya. Jadi setiap hari hampir ada kegiatan, khususnya taklim, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dan remaja juga yang tidak kalah pentingnya. Ini yang perlu kita syukuri, adik-adik kita juga aktif ya, termasuk ibu-ibu sangat mandiri dalam kegiatan taklim dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Penyelenggaraan kegiatan sosial baik hitanan massal dan ada juga Pak ya sampai kita massal. Dan donor darah sudah ada. Jadi artinya tidak seperti yang dibilang Pak Sekretaris tadi juga sekaligus sebagai wakil ketua panitia ini, bahwasanya masjid ini harapannya dimakmurkan dan memakmurkan. Jadi ada baik itu. Nah, kembali ke lahan yang memang 600 meter itu kan memang sudah cukup lama kita sewa. Kalau nggak salah sejak hampir bersama dengan masjid itu dibangun ya, Pak ya? Mungkin lebih ke belakang barang 3-4 tahun lah. Dari mulai 97 itu mungkin sekitar 2000 sekian ya, 2004 ya. 2004. Ya, jadi Nah, selama ini untuk yang di lahan ini, kalau boleh tahu Pak, lahan yang sudah akan kita beli ini, peruntukannya untuk apa aja sih Pak? Tadi sampai selain parkir dan tempat berkumpul, kalau nggak salah ada kantor juga di sana Pak.
Apa aja Pak? Mungkin selain dari itu. Jadi area ini kan terbentang dari timur ke barat itu seluas 600 meter persegi. Itu ada tempat wudhu 2 unit. Oke. Kemudian sekretariat Juga ada di sana. Sekretariat di sana, gudang seksi sarpras pun kita siapkan karena bagaimanapun kita kadang-kadang membuat event itu supaya tidak semuanya harus sewa ataupun pinjam. Bagian kursi kita siap. Kemudian ada rumah untuk marbot, kamar lah ya. Ada 2 kamar. Kemudian kantor lazis, termasuk kantor PHBI Denpasar Selatan. Kantor PHBI juga ada di lantai tersebut Pak. Intinya ya sekretariat PHBI, jadi menggunakan alamat di Masjid Sadar. Oke, jadi pembelian lahan ini sebenarnya kemaslahatannya bukan hanya untuk Masjid Sadar Pak, berarti Pak ya. Jadi kemaslahatannya juga luas, termasuk tadi ada, saya baru tahu ternyata ada kantor sekretariat PHBI Denpasar Selatan yang juga mungkin sarana-sarana kalau kita mau ada sholat id dan sebagainya juga disimpan di sana. Betul. Wah, jadi buat teman-teman semua yang sedang nonton saat ini, jadi lahan tersebut peruntukannya itu bukan hanya untuk jemaah ya yang ada di Masjid Sadar, tapi ternyata fungsi dan peruntukannya jauh lebih luas. Termasuk salah satu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu sekretariat PHBI Denpasar Selatan juga ada di lahan tersebut. Jadi amat sangat luar biasa ketika memang nanti ketika lahan ini benar-benar menjadi dalam masuk pengelolaan Yayasan Masjid Sadar. Seperti itu betul Pak ya? Ya. Betul. Mungkin Pak Sudin mau menambahkan? Iya, di samping itu kan kebetulan Yayasan Masjid Sadar kan punya pendidikan, ya, punya RA. Ya, sehingga lahan itu juga digunakan untuk kegiatan, ya, terutama mungkin olahraga. Ya, kemudian kalau kegiatan akhir tahun diselenggarakan di situ, sehingga ya multifungsi lah. Ya, bahkan kalau ada jamaah yang kebetulan menggunakan untuk resepsi ya, untuk pernikahan, ya itu juga dipersilakan dengan syarat-syarat yang syar'i itu. Wah, jadi memang bukan hanya kegiatan keagamaan aja Pak ya, jadi bisa membantu kegiatan masyarakat umum bahkan yang ada tinggal di seputaran Masjid Sadar. Kalau boleh tahu nih Pak, total jemaah yang sering beraktivitas kurang lebih dari berapa Pak di sana Pak? Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin anak-anak gitu. Kebetulan kami juga ada database tentang keterkaitan dengan anggota rukun kematian atau yang biasa kita sebut RKI atau RKP. Data yang real yang ada di pengurus itu 400 kakak. 400 kakak. Tapi untuk kapasitas masjid kita itu ya kurang lebih 500 sampai 600 di masjid, khusus untuk yang di masjid lantai 1 dan 2. Tapi manakala Jumat atau event-event, katakanlah kalau penyelenggaraan pada suatu ketika kita pernah sholat Idul Adha, Idul Fitri, manakala musim hujan itu yang memang mengharuskan sholat di masjid. Ya, itu dengan lokasi parkir yang ada itu kita rubah fungsinya, bukan untuk parkir, akhirnya ya kita sholat Jumat bisa di sana. Sholat Jumat di sana. Saya rasa sudah sangat wajar Pak ya, karena memang satu lantai aja 600. Ya. Ya kalau memang tidak disediakan lahan parkir kan pasti akan mengganggu aktivitas lingkungan yang ada di tempat masjid tersebut. Ya, yang jelas jamaah tidak bisa tertampung dengan baik kan gitu ya. Betul. Karena lahannya kalau hanya mengandalkan masjidnya saja. Karena memang lahan masjid sudah penuh untuk full satu bangunan Pak ya, siap-siap. Nah, seperti tadi disampaikan, fungsi masjid di Bali itu kan berbeda ya dengan daerah-daerah lainnya, karena memang di sini kita bahkan untuk keadministrasian dari penduduk Muslim yang ada di Bali beberapa terkait itu ada di masjid. Pusat-pusat kegiatan, komunitas, rekan-rekan kita Muslim yang lainnya itu juga ada di masjid, termasuk kegiatan sosial tadi
termasuk donor darah, khitanan massal. Jadi tempat kita berkumpul lah untuk kita bisa sharing, tukar pikiran. Karena memang fungsi masjid sekarang ini bukan hanya sekedar tempat sholat, namun bisa tempat untuk kita sharing atau lebih banyak menebar kebaikan di sana. Nah, mungkin ada closing statement dari Bapak Ketua Panitia dan Bapak Wakil Ketua Panitia terkait kegiatan ini sehingga proyek atau program fundraising ini bisa kita capai bersama-sama, dan insya Allah apa kebaikan-kebaikan yang kita inginkan juga bisa terwujud dengan terbelinya lahan tersebut. Monggo Bapak bisa disampaikan ke teman-teman yang sedang mendengarkan dan menonton. Baik, terima kasih. Insya Allah lahan 600 meter persegi ini menjadi dambaan kita bersama dengan harapan semakin bisa menunjang kegiatan yang ada di lingkungan Masjid Sadar pada khususnya dan umumnya lingkungan Tegalwangi, Sesetan, dan insya Allah dari Pasar Selatan. Dan kebetulan kami di wilayah dari Pasar Selatan. Kemudian yang paling kami harapkan, yang paling kita bisa selama ini alhamdulillah jamaah khususnya yang sering beribadah di Masjid Sadar itu memang beberapa kali kaitan dengan lahan yang itu sudah sering menanyakan. Alhamdulillah ini Masjid Sadar punya fasilitas ini. Tapi begitu kita jelaskan ini masih sewa dengan jangka 10 tahun pertama, 10 tahun. Mudah-mudahan selalu didoakan, mudah-mudahan ini bisa dibeli. Pada saat itu jujur aja kami merasa dengan diberikan tempat sewa saja sudah alhamdulillah bersyukur. Nah, ini lebih berbahagia lagi alhamdulillah ditawarkan oleh pemiliknya sendiri, kalau masjid mau beli silakan. Kemudian terjadilah kita diskusi, kemudian ketemu angka yang 3,6 itu. Nah, namun demikian karena kondisi kita ketahui bersama, kebetulan ya memang kalau Masjid Sadar ini kan masjid yang masih terus berkembang. Jadi pembiayaan operasional dan seterusnya itu terus ada. Jadi kebetulan bagaimana caranya dengan saldo yang baru terkumpul 70 juta, sedangkan kita harus mencapai 3,6 M dalam waktu 3 bulan. Ini sekaligus berita gembira dan tantangan. Tentunya kami berharap pada saudara-saudara kita semua dimanapun berada, kaum muslimin, mohon bantuan dan dukungannya. Siap. Barangkali ini bentuk dari doa-doa kita selama ini, sekaligus kebesaran hati dari pemilik yang menawarkan itu. Artinya memang masjid diberi prioritas untuk bisa membeli lahan itu. Di barangkali itu dengan harapan tentunya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang terbaik yang memudahkan kita semua untuk bisa bergerak bersama atas pembelian lahan yang alhamdulillah sudah selama ini kita pakai memang. Betul. Jadi insya Allah posisi ini sudah terbiasa lah, artinya hanya tinggal barangkali kalau prosesnya lancar kita bisa memenuhi kriteria tadi ya, bisa menjadi hak milik, proses administrasi berjalan lancar. Pak Sarudin, monggo. Kalau dari saya, dengan kita bisa membeli lahan ini, ya, kita akan lebih bisa memperdayakan masjid untuk kepentingan umat. Amin. Bukan hanya nanti parkir. Kalau parkir itu memang utama yang di bawah ya, karena tanpa parkir peribadatan pelaksanaan sholat jamaah itu tidak akan, karena akan mengganggu
lingkungan sekitar. Tapi dengan adanya lahan parkir yang luas, itu jamaah akan bisa nyaman dan lingkungan sekitar pun akan nyaman. Ini terutama dalam beribadah. Nah, kemudian dengan memiliki lahan sendiri, ya kita punya angan-angan untuk bisa lebih mengembangkan lagi. Ya, dari dunia pendidikan kita coba kembangkan lagi dari RA, kita bisa tingkatkan ya, KMI, apa ini bisa. Oke. Yang kedua, termasuk klinik. Ya, program LASIS. Nah, ini program LASIS yang untuk umat juga. Bagaimana bisa melayani kesehatan untuk para jamaah dengan biaya yang murah, ya, atau bahkan gratis. Nah, ini kan artinya bisa menjadikan bermanfaat untuk umat. Karena memang kantornya ada di lahan tersebut, Pak ya? Iya, kita maksimalkan lah. Kalau angan-angan kita coba nanti bisa naik ke atas ya, bawah khusus parkir, di atas untuk sarana pendidikan dan sebagainya, itu yang bisa bermanfaat. Dan yang nanti kita pikirkan bisa yang utama lebih lanjut. Ya, yang utama ini kita bisa menyelesaikan pembelian ini. Baik. Sehingga mohon para kaum muslimin di mana saja berada, harapannya untuk bisa mendonasikan untuk bisa menyelesaikan pembelian tanah ini. Betul. Amin. Baik. Itu tadi sudah statement dari Ketua Panitia dan Wakil Ketua Panitia pembelian lahan Masjid Sadar seluas 600 meter persegi senilai 3,6 M yang memang waktunya betul-betul luar biasa menjadi tantangan kita bersama. Diberikan waktu kurang lebih hanya sekitar 3 bulan. Beberapa waktu lalu sempat viral untuk pembelian rumah gitu. Jadi untuk salah satu untuk papanan artis lah. Jadi itu bisa tercapai gitu. Jadi rasanya untuk membantu Masjid Sadar memperluas areanya atau membelikan rumah, mempercantik rumah Baitullah. Jadi itu bukan hal yang sulit buat kita semua, apalagi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab teman-teman kaum muslimin di Denpasar, di Bali, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama yang insya Allah ketika memang lahan ini terpakai untuk kemaslahatan umat akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik semuanya yang ingin berpartisipasi dalam pembelian lahan untuk Masjid Sadar, silahkan kirimkan donasi atau bantuannya di layar yang sudah kita sediakan. Jadi nanti bisa memberikan sumbangan via QR atau melalui rekening donasi yang ada di layar. Sekali lagi, tantangan ini bukan hanya menjadi tantangan dari pengurus Yayasan Masjid Sadar, namun menjadi tantangan umat muslim khususnya untuk kita semua, buat Bapak Ibu yang sudah menonton atau mendengarkan podcast ini. Baik, kita doakan bersama-sama semoga pengharapan dari rekan-rekan pengurus Yayasan Masjid Sadar bisa segera terwujud dengan target 3,6 M selama 3 bulan. Bukan hal yang mustahil jika kita kerjakan bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Bapak-bapak, terima kasih waktunya dan sharingnya. Semoga bisa tercapai targetnya. Dan kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast Assalamualaikum Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Masjid Sadar Denpasar Bali, alhamdulillah saat ini mengabarkan berita baik bahwasanya tanah seluas 600 meter persegi yang selama ini kita sewa untuk mendukung fasilitas kegiatan di masjid, pada saat ini ditawarkan oleh pemilik pada kami untuk dibeli tanah seluas 600 meter persegi tersebut dengan harga 3,6 miliar dengan tenggat waktu 3 bulan sampai dengan April tahun 2022.
Kondisi kas yang ada saat ini perlu kami informasikan sebesar 70 juta. Untuk itu besar harapan kami mohon doa dan dukungan pada Bapak Ibu semua kaum muslimin dimanapun bisa membantu mensukseskan pengadaan tanah tersebut. Demikian harapan kami, semoga Bapak Ibu sekalian berkenan dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.